Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Purnamasari, mahasiswa PPG Dajab 2023-2024 LPTK UHAMKA, pertemuan pertama di siklus kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita posisinya seperti ini nggak apa-apa ya, karena tapi bukan berarti ibu di belakang kalian. Oke, yuk kita lihat terlebih dahulu yang ada di sekeliling kalian. Apakah ada sampah ataukah tidak? Coba dilihat dulu. Barisannya aja masih berantakan. Coba dilihat sampahnya ada. Kalau tidak ada, silakan kalian buang terlebih dahulu ke tong sampah. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ini masih ada nggak, Seng? Boleh. Diputer, Seng. Puter sana aja. Puter sana aja. Boleh. Nggak ada. Ada. Udah? Lihat barisannya sudah rapi, sudah luruskah? Sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini di materi keanekaragaman hayati. Udah? Lurus? Sudah lurus? Oke. Hari ini kita absensi terlebih dahulu. Jangan kayak kemarin ibu lupa absensi. Hari ini siapa yang tidak hadir, Ketaris? Noval nggak masuk ibu. Noval yang nggak masuk ya? Kenapa dia? Sakit. Sakit. Oke, kenapa sakit apa? Ada kabarkah sebelumnya? Apa? Ada kabarkah sebelumnya? Dua kali pertemuan dia nggak masuk terus? Demam. Demam. Apa? Demam apa? Tipes. Kayaknya. Oke, sudah? Buka di buku paket halaman 200. Keanekaragaman hayati 227 ya? 234. Ya, silakan dibuka. Oke. Adapun capaian pembelajaran dari pembelajaran hari ini, yang pertama adalah peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, kemudian global, kemudian terkait pemahaman keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya, virus dan peranannya, serta inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungannya seperti apa. Dan tujuan yang harus kalian capai dalam proses pembelajarannya dapat menganalisis ancaman flora yang terjadi di Indonesia beserta pelestariannya dengan tepat. Jadi kalian menemukan sebuah permasalahan yang ada di sekeliling kita, ya tentunya yang up to date, kemudian kita cari solusinya bersama bagaimana cara mengatasinya. Akan tetapi kita batasi per hari ini di bagian flora saja. Nanti minggu depan kita akan lanjut ke faunanya, ya. Oke. Adapun dari capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, maka sikap yang harus kalian dapat dalam proses pembelajaran ini yang pertama adalah kreatif, bergotong royong, dan bernalar kritis. Oke? Ya, bisa. Pasti bisa. Oke, sebelum kita masuk proses pembelajaran, kita tepuk semangat terlebih dahulu, ya kan? Yuk, sekarang berdiri terlebih dahulu.
Biar semangat, biasanya setengah 9 itu ngantuk, capek, kan, lapar dan segalanya. Yuk biasa Bima. Semangat Bima. Oke. Oh Bimo ya. Oke, yuk kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi biar tambah semangat. Tepuk semangat. Oke, good job. Terima kasih banyak. Oke, jadi sekarang pusing kepala ini. Pemirsa, berapa sih kalau sekarang ini suhu atau cuacanya lebih panas? Betul sekali. Nah, sekarang di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, memang cuaca dan suhu ini lebih panas dibanding biasanya. Namun di beberapa daerah ini dampaknya bisa sampai bencana kekeringan. Kita bicara di Pulau Jawa terlebih dahulu nih. Data dari BNPB menyebut sejumlah bencana kekeringan tersebar di seluruh Pulau Jawa. Pada tahun 2018 dan 2019 sempat tinggi angkanya dengan 130 dan 123 bencana. Kemudian menurun di 2020 sampai 2022. Tetapi di tahun 2023 tercatat sudah ada 49 bencana kekeringan yang terhitung. Ini naik drastis dibanding tahun sebelumnya. Nah, pemirsa, bicara mengenai kekeringan yang disebabkan cuaca panas yang bisa berlangsung ekstrim, tentu berdampak pada sejumlah titik pencarian warga. Sawah dan kebun salah buahnya. Nah, pada bulan Agustus kemarin luas sama ya tentang global pemanasan tadi ya. Oke. Kalau hal ini terus terjadi, kerugian masyarakat untuk memanen bisa terus bertambah sampai akhir tahun nanti. Tadi saya sempat singgung soal kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim. Sekarang saya mau kasih tahu nih pemirsa, angka pastinya berapa? Menurut Bapenas, kerugian yang dialami dari tahun 2020 sampai 2024 ini ditaksir bisa mencapai 544 triliun rupiah. Besar sekali bukan? Bisa dibayangkan seberapa banyak rakyat Indonesia yang terdampak akibat perubahan iklim ini. Nah, biasa kerugian ekonomi ini banyak sekali aspeknya, mulai dari harga pangan yang naik sampai jadi inflasi, biaya kesehatan yang seharusnya tidak dikeluarkan. Tapi siapa yang bisa memakan hal pemirsa? Dampak dan solusinya ya. Makan secukupnya jangan
Bisa pakai Google Slide-nya dibuat. Iya kan? Jaringannya hari ini Sangat tidak ramah Telkomsel. iya sangat tidak ramah Telkomsel, betul. Coba cek dulu, soalnya kurang. Kita melakukan eksplorasi. Ini sumbernya. Tadi judul videonya apa? Judulnya apa ya? Aku sih naruhnya kepunangan flora. Ini aku sih kok tiga. Udah memorinya Ya, tulis kepunahan ya. Flora dunia. Ya. Dah, ya udah rumuskan masalahnya mana masalah? Kalau kalian melakukan eksplorasi adalah halaman sebelumnya. Hilangnya habitatnya. Habitat apa nih? Habitat masalah yang habitat flora. Pikir Habitat floranya. balik. Tulis, ditulis. Dilengkapin. Tapi jangan coba. Bagaimana? Tulis aja lah. Sudah? Sudah dibuat masuk Google Slide-nya? Masalah. tidak dia awal tahun 2100 akan terjadi 50% spesies yang akan punah. Jadi ancamannya itu bisa kayak Punahnya spesies. banyak yang kepunahan. Iya, pada flora, betul. lokal ya ada pengungsi lokal Dah? Mana itu ya? Ditambahin karena disebabkan oleh kerendahan. Sumbernya mana? YouTube-nya mana? Apa namanya literaturnya? Jadi gimana ya dapetnya di Google? Ya udah, ditulis dari mananya? Tulis literatur yang mendukung hasil ini itu mana? Ditulis. Deh, bisa. udah Sebenarnya itu udah tahu semuanya, cuma kita biar lebih jelas aja. Ya kan dulu. Tapi bisa nggak ya nanti dimasukin ke laptop? Google Slide-nya. Bisa oke. Maksudnya ibu masukin ke sini dan tadi kamu present ini. Nah, yang buat kamu buat. Hah? Harusnya sih bisa ya.
Ya. Selamat pagi semuanya. Izinkan membuka presentasi hari ini yang pertama. Nah, pertama-tama kenalan diri dulu. Nama saya Putusana Titania, absen nomor 16. Nama saya Rini Wiranityas Putri dari absen. Saya Saudari absen nomor 16. Saya Raditya Sulama dari absen. Dan hari ini kita akan mempresentasikan mengenai kepunahan hantui flora dunia. Yeah, it's pretty great. Oke, sudah? Oke, baik. Kelompok 3 akan memberikan terlebih dahulu videonya. Kita lihat bareng-bareng ya. Kita lihat sama-sama ya. Permasalahan yang didapat oleh kelompok 3. We know that nearly half of all of our known species are at risk of extinction, 45%. Jelaskan. And the ones we don't know about are even more at risk. We're looking at 3 and 4 of undescribed species are at risk of extinction. Memprediksi lebih dari 75% yang belum terdeskripsikan dan belum ditemukan sudah terancam. Oke. Di bawah ancaman. So this list is what we know about. So we've managed to take all the information we already know, put it into the list. It is complicated by the fact that we're adding around 2,000 species each year. The problem is, and what one of the findings of this report is that 3 out of 4 of those new species are already threatened by the time we find them. The major threat to plants is habitat loss. It's land use change, and the main driver of that is conversion. Ibu sambil menilai kalian pada saat presentasi ya, karena ada nilainya. Saya jelasin apa ke Langsung dijelasin di sini aja. Gak usah pakai peta. That's why plants today are just as threatened as they've ever been, but we're just finding out more about them. Oke, dari masalah kelompok 3, kepunahan hantui flora dunia, ya kan? Iya. Cukup suram. Baik, ada masalah apa? Boleh dipresentasikan? Jadi di sini kita ada 2 masalah yang kita lanjut menurut videonya, yaitu hilangnya habitat dari banyak tanaman. Seperti yang tadi udah dijelasin, setiap tahunnya tuh mereka menambahkan sekitar 2.000 tanaman ke list mereka, ke daftar mereka. Nah, tapi 75% dari tanaman itu yang sudah didapatkan atau sebelum didapatkan itu sudah terancam punah oleh satu dan lain hal. Nah, yang kedua itu masalahnya adalah perubahan dan pergantian penggunaan lahan oleh manusia sehingga mempengaruhi ekosistem tanaman-tanaman itu sendiri. Oke, itu masalah yang pertama. Oke, masalah di satu-satu dulu. Masalah yang pertama coba langsung di solusinya seperti apa, hipotesisnya seperti apa. Langsung. Masalah yang pertama itu terancam punahnya sebagian besar tanaman yang sudah maupun belum diketahui. Kenapa kebanyakan dari tanamannya? Karena tadi kan sudah disebutin 75% ya, jadi otomatis lebih banyak persentase yang kemungkinan akan punah dan terancam punah dibandingkan yang tidak. Dan hasil eksplorasinya itu yang pertama mendirikan cagar alam, yang kedua membudidayakan tanaman yang langka atau yang sudah menjadi ancaman. Dan yang ketiga itu penanaman kembali. Oke, penanaman kembali upayanya. Kemudian di list ulang. Iya, betul. Oke, lanjut itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua? Kerusakan atau hilangnya habitat dan pergantian penggunaan lahan dalam bertanam yang menyebabkan kerusakan. Nah, terus hasil eksplorasinya ada menetapkan prinsip HATES, terus rehabilitasi atau reboisasi lahan, terus tidak membuang sampah yang berbahaya sama.
Terus Hipotesisnya 5 besar. hipotesisnya? Hipotesisnya itu adalah jika lebih dari 75% tanaman di dunia yang belum terdeskripsikan dan belum ditemukan diprediksi terancam punah oleh para ilmuwan di Royal Botanic Gardens Kew, dan hampir setengah dari seluruh spesies tanaman berbunga berada di bawah ancaman, maka dapat diasumsikan bahwa hilangnya habitat dan perubahan penggunaan lahan menjadi faktor utama yang mengancam kelangsungan hidup tanaman di tingkat global. Oke, faktor utama dari sebuah kepunahan ya. Oke, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, hipotesisnya? Hipotesisnya soalnya masalah yang pertama sama yang kedua itu kan nyambung kan, sebenarnya itu 11-12, jadi langsung digabungin. Oke. Jadi cuma yang satu. Iya, betul. Good job. Berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Status kelangkaan flora yang tadi saya nemu di IPB. Oke. Ya, ada pertanyaan? Boleh di-sharekan Apa ada pertanyaan? Apa ada yang ingin bertanya? Iya, boleh. Ya. Bagaimana dampak yang disebabkan oleh keberlanjutan ekosistem global dan bagaimana upaya konservasi dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Bagaimana upaya konservasi dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? mau ditampung dulu apa langsung jawab? Langsung jawab aja. Berapa pertanyaan? Kelompok 3? 3 pertanyaannya, maksudnya dari yang bertanya 2 atau 1 atau 3? Tadi sih kamu katanya 2. Siapa lagi yang mau bertanya? Diberi kesempatan 1 lagi. Kelompok yang lain? Oke, tidak ada dulu. Jawab langsung. Jadi untuk dampak yang disebabkan sama upaya konservasinya itu kalau dibacanya sama. Dari video yang tadi juga dibilang oleh para ilmuwan di Royal Botanic Gardens Kew dapat menyebabkan gangguan serius terhadap keberlanjutan ekosistem global dan juga kehilangan spesies tanaman yang sudah rusak atau yang signifikan dapat merusak rantai makanan, mengurangi keanekaragaman hayati dan mempengaruhi ekosistem secara menyeluruh. Terus tadi ditanyain upayanya kan? Betul. Upayanya itu bisa ya pelestarian habitat, terus atau enggak kebijakan buat perlindungan lingkungan, pemantauan atau kayak pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Terima kasih. Oke, baik. Berarti upayanya adalah pelestarian habitat, gitu ya. Pemantauan secara langsung dari petugas yang bersangkutan. Oke, kemudian di list ya. Jadi tanaman-tanaman apa yang memang belum tercatat sebagai, sehingga kita bisa mengetahui tanaman mana dan mana yang tanaman yang belum punah, serta mana tanaman yang memang sudah punah dan memang ada di dunia atau di sekeliling kita ya. Baik, kelompok 3 berikan cukup jelas. Kelompok berapa sek? Kelompok 2 cukup jelas? Oke, jelas.
Apa itu? Ya, jadi Jadi mungkin untuk Sulawesi Selatan bisa soalnya kalau ini yang lima delapan sembilan sembilan empat tiga satu sembilan. Kelihatan ya? 5899 4319. Ya. Ya, silakan. Berapa? di mana? 5899 silakan Dei. Oke, sudah dipahami nama. Oke. 9 respon. Yo, ganti. Amin.